Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz Rasyid Hanif Fauzi, senior saya di IPM juga dulu. Mas Rasyid dan juga teman-teman Pemuda Muhammadiyah dan juga Nasihatul Aisyah AMM Pal Babang, kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga umatnya, semoga kita termasuk dalam golongannya. Amin. Teman-teman seperjuangan yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu. Tadi saya datang ke sini jalannya sempit, kita nanan lagi. Kemudian sampai sini, ini kok umat ini gimana ya? Ternyata ya udah saya nunggu dulu di sini. Baru kemudian alhamdulillah 1, 2, ya 10 lebih jamaahnya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang ibarat ketika kita misalnya kita punya hewan peliharaan, mbok siji kae tetap dikasih makan. Berapapun itu tetap harus kita laksanakan. Nah, hal yang kemudian sebenarnya berat itu kadang adalah istiqomahnya. Ketika kemudian ini adalah agenda kegiatan rutin AMM, harapannya tetap di waktu yang dilaksanakan sehingga tetap istiqomah dilaksanakan. Kuat sing pesertane kuat panitiane ini. Tapi besar harapan kami nanti kita bisa sama-sama menggerakkan jamaah kita, jamaah remaja kita, sehingga nanti kita lebih bisa menjadi calon-calon pemimpin yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Teman-teman yang hormati, tadi sudah dikenalkan ya, saya Sahlan Ramadan, saya tinggalnya di Parangtritis. Kemudian hari ini, pada kesempatan kali ini memang saya diamanai di Ketua PDPM Bantul. Sebelumnya dulu di IPM juga pernah, di PM saya 3 periode ini, sebenarnya harusnya maksimal 2 periode, tapi ini periode ketiga. Dulu saya di Ketua Sekretaris, Ketua Bidang, terus ini masuk di Ketua, seperti itu. Seharian saya di SMP Unggulan Aisyah Bantul. Kemudian di Muhammadiyah di Bantul sebenarnya saya awalnya nggak masuk di majelis lembaga, tapi ternyata di akhir-akhir saya dimasukkan di Layismu Bantul. Itu kemudian di wilayah saya diamanai di MPKSDI PWM. Nah, teman-teman hormati, apa yang kemudian kita lakukan hari ini tentu harus bisa lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Pada hari ini tepat tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Sehingga tahun baru Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin memang ada share-sharean dari Falakiyah NU, tahun baru Islamnya hari Senin ya. Nah, tetapi di Muhammadiyah ditetapkannya hari Ahad. Tidak jadi masalah. Mau hari ini apa mau besok? Kalau besok sebenarnya tahun barunya kalau Islam itu bukan jam 00.00 ya. Tapi maghrib. Nah, kalau misal tadi malam ada yang selamat tahun baru di 00.00, sebenarnya itu secara konsep tahun baru Islamnya belum sesuai. Tahun barunya awal tanggalnya yaitu di ketika maghrib. Seperti halnya ketika kita mau puasa, itu awalnya ketika maghrib itu mulai tanggal 1-nya. Nah, kembali ke tahun baru bahwa waktu itu kita bagi menjadi 3. 1 hari ini, 2 hari kemarin, dan yang ketiga yaitu hari besok. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini lebih atau sama daripada dengan hari kemarin, maka termasuk orang yang merugi.
sama saja sudah termasuk rugi ya. Apalagi hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Nah, tentu di sini kita semuanya harapannya menjadi orang yang selalu beruntung, bahwa hari ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya atau hari kemarin. Jangan sampai kita merugi atau bahkan celaka. Nah, bagaimana kemudian ketika kita bisa lebih baik dibandingkan hari sebelumnya? Tentu juga itu kembali kepada kita masing-masing. Nah, ya cuman saya mungkin lebih ke sharing aja ya, sharing pengalaman ketika kemudian saya di sini juga ketika dulu saya tidak kemudian berasal dari sekolah Muhammadiyah gitu ya. Kalau Mas Dito ini dari Mu'alimin, ini kader tenanan ya dari Mu'alimin itu Mas Dito. Nah, Mas Dito ini sekolahnya di Mu'alimin 6 tahun, ngelotok Muhammadiyah. Seperti itu. Saya dari TK-nya TK, saya TK PKK, SD saya negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kuliah S1, S2 juga negeri semuanya. Sehingga sebenarnya teman-teman yang di sini yang mungkin pernah belajar di Muhammadiyah tentu mempunyai pemahaman agama dan juga di Muhammadiyah itu yang lebih banyak dibandingkan saya seperti itu. Tapi pada tahun 2010 itu mulai saya diajak untuk bergabung ketika itu di PDIPM Bantul. Nah itu juga saya tidak dari ranting, tiba-tiba langsung di daerah itu ya, di IPM langsung di daerah. Dulu ya cuma ikut-ikutan saja, tetapi kemudian karena saya ketika itu penasaran ya, sehingga kemudian saya banyak membaca terkait dengan IPM, sehingga kemudian pada akhirnya dulu saya di anggota bidang, kemudian di ketua bidang, kemudian saya diamanai di ketua IPM seperti itu. Nah, kemudian di PM juga ya, dulu tuh saya juga di PM dari ranting juga, di ranting Parangtritis itu tidak tahu apa-apa, ada acara Baitul Arqam di Pusbang Kaliurang ya, tiba-tiba diajak ke sana. Nah, ternyata di situ tuh pergantian pengurus terus langsung dibentuk itu ya, langsung dibentuk. Ketika itu saya diamanai di wakil bendahara. Tahun berapa itu? 2008 tuh berapa saya lupa. Dari ranting itu cabangnya nggak aktif ya, tiba-tiba saya juga masuknya di daerah langsung gitu, karena saya di IPM kemudian saya diminta untuk kemudian bergabung di PDPM seperti itu. Baru ketika itu saya berusaha untuk bagaimana saya bisa mengaktifkan cabang dan rantingnya. Nah, berkaca dari itu atau belajar dari pengalaman, memang dulu pernah ya, kalau teman-teman di sini sudah nggak ada yang punya Facebook ya, mungkin Mas Rosid punya, Mas Dito punya, generasi-generasi yang sekarang mungkin nggak punya Facebook ya. Pernah suatu saat dulu itu saya ketika saya di ketua IPM itu, Facebook saya tuh diabul-abul sama teman saya sendiri ya. Mungkin Mas Rosid juga tahu ketika itu. Jadi ya dulu ketika kemudian HP-nya masih HP belum Android ya, Facebook sudah bisa diakses tapi dengan HP keypad, tetapi sudah bisa online, itu sudah biasa medsosnya adanya di Facebook itu. Tidak ada medsos WA, Instagram kan belum ada ya. Sehingga dulu bahkan rapat pun kadang di Facebook, ada grup tertentu. Bahkan ya saya memandang bahwa ketika jahiliyah saya dulu ya saya di Facebook sering berkomentar itu. Nah suatu saat itu di-up sama teman-teman di PDIPM itu, jadi komen-komen yang dulu ketika alay-alay itu di komen kan jadi membanding di DW ya. Itu pernah gitu. Ketika itu kemudian saya privat semuanya tak buka itu sampai bawah tak privat kabeh, sehingga biar ya nek didelok tadi izin sebenarnya ya. Ketika saya buka itu wah malu dengan yang dulu seperti itu. Tapi apa yang kita ambil adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa hari ini kita akan lebih baik dibandingkan yang dulu. Ketika dulu kita itu yo alay yo kemudian atau mungkin tidak apa-apa di-upload di medsos mungkin ya kayak gitu ya. Tetapi saya merasa bahwa hari ini ya saya harus lebih baik dibandingkan yang dulu. Ketika saya ketika itu ya saya malu ya, sehingga saya merasa bahwa ya saya harus bisa lebih baik dibandingkan itu seperti itu. Nah, tentu teman-teman yang di sini juga harus bisa punya plan ke depan bahwa hari ini harus bisa lebih baik dibandingkan hari yang dulu. Nah, hal yang simpel yang perlu kita pahami, yang perlu kita ada pada diri kita adalah bagaimana ketika kita ada di masyarakat itu atau di lingkungan sekitar kita, kita menjadi orang yang
diharapkan kedatangannya atau mempunyai peran atau punya guna yang jelas itu ya. Hal yang simpel misalnya, mungkin terutama yang putra ya, kadang diminta untuk nyiapin sound atau mungkin soundnya dipakai kok bengeng atau seperti apa, atau mungkin nyiapkan LCD. Nah, keterampilan soft skill itu yang sebenarnya perlu kita punya sehingga apa? Ketika suatu saat di masyarakat kok membutuhkan, kita datang itu ya kita memberikan solusi bagi mereka. Itu simple ya, simple yang tentu ini akan di masyarakat yang sangat berguna sekali. Karena terkadang ya ketika kita di masyarakat, misal pengajian atau acara apa di masyarakat, di sekitar kita di masjid, kadang butuh menyalakan LCD, tapi ini yang biasa menyalakan belum datang ini. Nah, ketika kedatangan teman-teman harapannya ya bisa menjadi solusi. Saya bisa kemudian menghidupkan, menyetengke, atau mungkin kadang yang sering itu adalah kalau laptop, LCD, extend itu ya. Nah, itu simple banget sebenarnya. Tapi ketika kita tidak memahami itu, kita akan kesulitan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat di lingkungan kita? Yang simpel-simpel aja itu, sehingga kedatangan kita di situ akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, kadang gini, ketika kita aktif di organisasi, mungkin di BM atau di NA, di cabang atau di ranting, terkadang kemudian porsi kita di masyarakat itu sangat sedikit. Apa ya? Dadi wong sibuk tuh, Mas Dito itu ngulai Mas Dito kangenan banget. Neng sok neng kelurahan karena dia Bamuskal. Apa Mas Dito namanya? Oh, Satpam Lurah, Bamuskal, ketua pemuda Pak Bapang, ya, terus kemudian dia juga wasit, dia juga guru SDU, dia juga di PDBM, dia juga di LPB, berapa Mas itu? LRB ya. Nah, sehingga terkadang ketika kemudian kita aktif, kita mencoba untuk bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, terkadang memang yang kita korbankan adalah lingkungan sekitar kita. Pengalaman saya juga, saya dulu pernah sampai di PWIPM. Jadi di IPM kan saya di ketua pernah ya. Nah, ketika di PW itu, pimpinan wilayah itu, saya dipaksa untuk masuk di sana itu ya. Sehingga ya wes lah, karena iki wes pokoknya aku dulu formatur ya, mlebu. Pokoknya ketika itu saya masuk, meskipun saya nggak sampai selesai ya, saya setengah periode. Ketika itu, meskipun setengah periode, saya sudah punya target yang dalam program kerja yang disiapkan sudah terlaksana semuanya. Sehingga ketika saya resign itu keluar dalam kondisi yang husnul khotimah ya. Tidak kemudian meninggalkan beban bagi bidang ketika itu. Tetapi ketika itu saya punya pikiran, loh kenapa saya sampai ke wilayah tetapi IPM di cabang saya aja nggak aktif. Atau kadang AMM-nya pun juga nggak aktif. Sehingga ketika itu saya resign, kemudian saya berusaha untuk bagaimana bisa mengaktifkan cabang dan ranting. Nah ketika itu 2017 kalau nggak salah. Saya resign itu 2015. Makanya kita 2015 itu kemudian IPM-nya Kretek berdiri kembali ya, karena dulu pernah mati. Berdiri kembali. Kemudian 2017 saya kemudian mengajak teman-teman di Kokam ya. Dulu ada di Klatsar Kokam di Kalbar Mas Dito ini di Pundong. Nah itu saya mengajak 10 orang di Kretek itu. Ajak, yuk melu itu. Ketika itu sebenarnya saya di PDPM saya sekretaris ya, sekretaris PDPM sama Mas Ardi itu apa ya dulu ya, Mas Ardi ya. Tapi Mas Ardi sama saya yang di PDPM itu yang ikut 2 orang itu di Klatsar Kokam itu. Saya menyelinap di situ, mungkin tidak semua banyak orang yang tahu ya, tapi saya ikut di situ. Kemudian saya mengajak teman-teman yang ada di sana untuk yang bersepuluh itu kemudian ada kegiatan rutinnya. Nah, kegiatan rutinnya dulu rapat rutin bar maghrib tekan isya. Pertemuan rutin Kokam, kemudian pada akhirnya ketika membentuk PCPM, orang-orang itulah yang kemudian saya ambil untuk bisa bergabung. Nah, harapannya ini bisa kemudian dipakai di ranting Pak Bapang. Ketuanya Mas Dito ya? Ketua PRPM-nya Mas Dito AMM-nya. Nah, Mas Dito aku ngerti ya. Belum ganti Mas Dito? Oh ya baru mau. Jangan kemudian meninggalkan generasi yang lemah ya Mas Dito ya. Nah, ini seragamnya sampai ke SDI ya, berarti kader gitu. Nah, salah satu hal yang kemudian bisa kita siapkan adalah bagaimana kita di sini
bisa menjadi contoh bagi orang lain ya. Sebagai contoh, ini untuk bisa hadir menjadi di jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa menepati undangan? Kita bisa hadir misalnya ketika kajian seperti ini, kita hadir dan tentunya nanti kita menjadi bagian dari AMM ini dengan sebaik-baiknya. Di Palbapang ini ada berapa masjid binaan Muhammadiyah, Mas Dito? Tuh, ini ngerti. Nah, mungkin ke depan perlu misalnya didata masjid-masjid mana saja sih sebenarnya yang di Palbapang ini yang kemudian berafiliasi ke Muhammadiyah atau wakafnya di Muhammadiyah. Bukan kemudian kita membedakan mana di Muhammadiyah dan itu tidak, tetapi yang bisa kita ajak untuk bareng-bareng di AMM, ya minimal dari Muhammadiyah dulu. Nah, AMM sudah tergarap, baru bisa kita melebar ke masjid-masjid sebelah, nggak masalah ya, untuk kegiatan yang lebih luas. Tapi bagaimana kita bisa kemudian mengajak teman-teman kita di masjid-masjid Muhammadiyah itu untuk bisa berkumpul, kemudian kita aktifkan kembali AMM-nya, pemuda Muhammadiyahnya, kemudian Nasyatul Aisyahnya. Apa yang kemudian sebenarnya menjadi keuntungan ketika kita berorganisasi ya. Contohnya saya jadi kenal dengan Mas Dito, kenal Mas Rosid itu jadi kenal. Bahkan ketika neng dalan kok misalnya kok entek bensinnya, iso telepon Mas Dito, tuh aku golek ke bensin aku macet neng kene ya, itu bisa itu loh. Jadi suatu saat saya juga pernah dulu saya mau takziah ke Delingo. Itu Ramadan ke-3 atau ke-4 loh. Nah, ternyata saya di sana bocor gitu loh. Tapi kemudian dilancangi sama mobilnya ambulan Bantul Kota, ada Mas Said, Kang Farid dan sebagainya itu. Kemudian ya itu ayo boncengkan ya. Kemudian motornya tak taruh di bengkel. Saya bonceng itu sampai ke takziahnya pas Mbak Rita Utami. Mbak Rita Utami ini Pak Toto Sudarto itu. Nah, itu saya bocor, itu saya berangkat, rencana saya sebenarnya saya pengen takziah sebentar, kemudian neng PDM karena ketika itu pengajian Ramadan, gitu. Nah ternyata bocor dan pas di situ pas sinyalnya nggak ada, gitu. Tak hubungi wong Dringo, dora nyambung, wah piye iki. Kemudian itu ternyata, alhamdulillahnya pas nuntun mau ke bengkel, kelewatan mobil mau terus kita taruh bengkel, kemudian saya bonceng takziah, kemudian balik ngampiri motor, saya kembali ke PDM. Untuk mengikuti kajiannya seperti itu. Nah, manfaat yang kemudian kita dapatkan adalah bagaimana kemudian kita bisa punya relasi atau punya teman yang kemudian bisa bisa nggak sambat ketika dibutuhkan itu ya. Sehingga dengan adanya relasi itu akan memperkuat kita. Kadang kalau sekarang ya, kadang kita milih tak online aja ya, online misal pengajian online yang ngemah gampang ya urut turun gitu ya. Atau kajian keramat itu tak online lewat YouTube ya. Tapi kadang pengennya online tapi ternyata juga nggak buka YouTube. YouTube itu sudah dibuka meneh. Ternyata nggak jadi buka itu ya. Nah itu yang jadi kendala juga. Nah satu hal yang kemudian jadi positifnya ketika bertemu adalah pahala silaturahmi yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan ber-YouTube. Nah, sehingga ketika kemudian kita berorganisasi di AMM ini, harapan ke depan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mampu bermanfaat bagi orang lain, mampu memberikan dampak yang positif bagi orang lain, mampu memberikan peran yang bagus ketika di masyarakat. Kedatangan kita diharapkan oleh orang lain. Jangan sampai di masyarakat kita malah kayak teko minggir gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah ke depan ketika kemudian kajian ini berlangsung terus, setiap apa ini Mas? Minggu pertama, sebulan sekali berarti ya. Sebulan sekali dilaksanakan, tentu peran teman-teman untuk hadir itu adalah suatu yang luar biasa. Kenapa? Kemudian bisa menggerakkan hati teman-teman yang lain untuk bisa aktif di sini. Tentu teman-teman inilah yang kemudian menjadi penerus baik di pemuda Muhammadiyah, di Muhammadiyah atau mungkin di generasi di remaja masing-masing adalah teman-teman di sini.
Ketika kemudian kita bercampur dengan orang-orang baik, insya Allah kita juga akan menjadi baik. Bahkan di ADART Muhammadiyah, di Muqaddimah anggaran dasarnya disampaikan bahwa Muhammadiyah itu akan mengantarkan kita di depan pintu surga. Jannatun Na'im itu ya. Tergantung kita mau mengikuti atau tidak, tergantung kita mau masuk atau tidak, itu kembali pada kita masing-masing. Saya dulu merasa bahwa di Muhammadiyah itu tersesat ya, tapi tersesat pada jalan yang benar. Jadi kita lebih baik dipaksa untuk menjadi baik, dipaksa masuk surga dibandingkan kita sukarela masuk neraka. Itu ya. Jadi memang kadang berat ya. Iki sore-sore bareng asar ya penake ya layah-layah nongkrong ngobrol dengan lingkungan itu ada kayak gitu. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa mengubah itu menjadi hal yang lebih bermanfaat, menjadi hal yang lebih berharga, lebih bermakna, dan juga tentu alhamdulillah nanti menjadi pahala bagi kita semuanya. Nah, ketika kemudian kita di Muhammadiyah, tadi disebutkan bahwa di ADART akan diantarkan di depan pintu surga. Sehingga ketika kita masuk di Muhammadiyah, kita mengikuti ajarannya, insya Allah nanti kita akan diantarkan sampai pintu surga. Tergantung kita mau masuk atau tidak, itu tergantung pada diri kita. Kita mau tenanan di Muhammadiyah atau tidak, kita tenanan menjalankan amalan-amalan di Islam dan juga sunnahnya atau tidak, itu kembali pada kita masing-masing. Saya yakin bahwa di Muhammadiyah ini adalah jalan yang benar. Karena apa? Karena ini sudah diatur atau sudah dirumuskan oleh ulama-ulama yang memang ya ditarjih itu sudah luar biasa. Sehingga kita tinggal melaksanakan. Nah, mungkin kita kemudian tergoda oleh paham-paham di luar Muhammadiyah. Lebih menarik ya mungkin ya. Atau mungkin di sana lebih pembahasannya lebih up to date misalnya. Nah, ketika kemudian kita merasa bahwa Muhammadiyah adalah rumah besar kita, tentu kita bagaimana kemudian meniru itu. Loh, ketika di sana bisa, tentu di Muhammadiyah juga bisa. Itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita, sehingga bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mampu berkarya, mampu mempunyai peran di masyarakat, peran di lingkungan kita, sehingga pada akhirnya nanti kita menjadi generasi yang memang kalau di Indonesia itu generasi emas 2045 ya, itu jadi emas tenan merarang itu ya. Tapi minimal kita menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga ke depan kita menjadi calon-calon pemimpin yang akan menggantikan orang-orang yang sekarang menjabat. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kemudian kita laksanakan sekarang menjadi bekal atau menjadi tabungan amal kita ketika kita di akhirat. Saya kira itu saja ya Mas ya. Nggak usah lama-lama, sudah jam 5:45 gitu. Undangannya jam 3:30 tadi. Meskipun tadi mulainya jam 4 lebih, tidak perlu lama-lama, kita ngumpul, kita ngaji, tidak perlu lama-lama, kita ngobrol nggak perlu lama-lama, tetapi yang dibutuhkan adalah actionnya, bagaimana kemudian kita ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.